Seperti yang kita semua ketahui, telah ditemukannya penyakit baru yang disebabkan oleh virus, yang kemudian virus ini diberi nama oleh WHO sebagai COVID-19. Virus ini berbahaya karena menyebabkan kematian. Virus ini kemudian menyebar secara cepat ke seluruh dunia dan menginfeksi orang-orang, sehingga jumlah orang terpapar penyakit ini terus meningkat sampai saat ini dan penyakit ini menjadi pandemik. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah di seluruh negara memberlakukan kebijakan baru guna menekan jumlah terpaparan virus ini. Kebijakan ini membatasi beberapa aktivitas masyarakat yang menyebabkan penurunan dalam berbagai sektor usaha seperti makanan dan minuman, transportasi, konstruksi, perdagangan, dan lain sebagainya. Utamanya adalah usaha makanan dan minuman atau kuliner, karena menurut Badan Pusat Statistik, pandemik ini, usaha makanan dan minuman mengalami penurunan pendapatan sebesar 92,47% atau paling tinggi dibanding sektor usaha lainnya. Hal ini disebabkan karena pandemik ini, orang-orang menjadi enggan membeli makanan dari luar karena tidak ada jaminan bahwa makanan dari luar ini aman. Tentunya ini berpengaruh terhadap penghasilan penjualan makanan dan minuman yang menurun. Namun, ada beberapa restoran yang masih buka atau menyediakan layanan menjual makanan seperti Pizza Hut, KFC, kafe, dan restoran fast food terkenal yaitu McDonald's. Kita akan menyoroti restoran cepat saji McDonald's. Bagaimana restoran tersebut dapat survive dan masih bisa beroperasi di tengah pandemi ini. Kita berangkat dari sejarahnya terlebih dahulu. McDonald's merupakan restoran fast food terbesar yang berdiri pada tahun 1955 di California, Amerika Serikat. McDonald's didirikan oleh dua bersaudara yaitu Richard dan Maurice McDonald, namun pada akhirnya sahamnya dibeli oleh Ray Kroc. Maskot terkenal McDonald's yaitu Ronald McDonald. Pada tahun 1984, Ray Kroc meninggal dunia tepat 10 bulan sebelum McDonald's menjual hamburger ke 50 miliar. 20 tahun setelah kematian Roy, McDonald's memiliki 30.000 restoran di seluruh dunia dengan jumlah rata-rata pengunjung 1.700 orang per hari. McDonald's terus berkembang hingga saat ini hingga ke Indonesia. Konsep lingkungan pemasaran mikro. Konsep lingkungan pemasaran mikro terdiri dari perusahaan, supplier, perantara pasar, kompetitor, publik, dan pelanggan. Dalam konsep lingkungan pemasaran mikro tersebut, dampak negatif yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yaitu pada kenyataannya masyarakat lebih berhati-hati untuk menggunakan uang mereka, sehingga kompetitor akan selalu menurunkan harga dengan cara memberi potongan harga dan juga promosi pada produk tertentu. Hal itu tentunya akan berdampak negatif pada McDonald's, karena McDonald's juga akan melakukan hal yang sama agar mereka tetap dapat bersaing dengan kompetitor sehingga laba yang didapatkan tidak sebanyak biasanya. Hal ini menunjukkan pada bulan-bulan ini McDonald's mengalami penurunan pendapatan akibat adanya penyusutan penjualan makanan secara global. Bahwa mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan PSBB. Adapun ketika karantina wilayah mulai dilonggarkan, penjualan kembali meningkat dan menekan angka kerugian. Hal ini memberikan kepercayaan agar penjualan kembali pulih atau rebound. Strategi bertahan McDonald's telah menyiapkan beberapa strategi untuk bertahan di tengah pandemi. Strategi yang digunakan McDonald's adalah dengan menggalakkan iklan yang mana dalam iklan sebagian besar akan mempromosikan item menu inti dan pemesanan melalui digital, meskipun beberapa inovasi menu telah direncanakan. Kemudian perusahaan berencana menagih sebagian besar sewa yang telah ditangguhkan dari franchise. Franchise, 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 franchise. McDonald's mengaku saat ini tengah menerapkan strategi untuk mempertahankan bisnis melalui pengembangan solusi digital menggandeng Yotap Indonesia untuk pemesanan yang terintegrasi untuk transaksi di kasir counter, self-ordering kiosk atau SOK, dan drive-thru. Cara ini tak hanya memudahkan dalam pelayanan kepada pelanggan,
namun berdampak pada peningkatan yang signifikan untuk penggunaan non-tunai pada transaksi drive-thru di masa pandemi ini. McDonald's juga kini terus melakukan edukasi kepada merchant untuk menjaga kebersihan, social distancing, dan bertransaksi dengan non-tunai. Perkembangan McDonald's yang pesat ini tentunya melibatkan banyak pendekatan termasuk pada pemasaran. Salah satu taktik yang digunakannya yaitu 4P. Product, Price, Promotion, Place. Taktik ini diterapkan serentak secara global. Dalam penerapannya, McDonald's juga menyesuaikan kondisi pasar. Jika dilihat dari penerapan 4P yang diberlakukan oleh McDonald's, terdapat beberapa perubahan. Yang pertama adalah produk. Produk McDonald's dibagi dalam beberapa kategori seperti menu sarapan pagi, siang, dan malam. Kemudian dibuat paket yang terdiri dari beberapa menu jadi satu paket seperti panas 1 dan 2, pamer 7, dan lain-lain. Produk yang dijual pun terbilang lengkap untuk dine-in, di mana terdapat appetizer, main course, dan dessert. Produk merupakan hal yang paling penting untuk meningkatkan citra dari McDonald's. Mereka selalu berinovasi dengan produk baru untuk meluaskan segmen pasar mereka. Inovasi ini disesuaikan dengan budaya dari segmen pasar yang baru. Pada masa pandemik ini, McDonald's menambahkan strategi yaitu menambahkan menu makanan untuk pilihan sarapan yang mana strategi ini merupakan pertama kalinya dari 8 tahun terakhir. Mulai 28 Oktober, pelanggan McDonald's di Amerika Serikat dapat memberi fritter apple, muffin blueberry, atau cinnamon roll, yang mana McCafe Bakery itu akan tersedia sepanjang hari. Strategi ini diberlakukan karena banyak konsumen yang bekerja di rumah sehingga mengubah kebiasaan sarapan mereka yang biasanya memesan lewat drive-thru maupun pesan antar. Dalam upaya untuk menjaga agar operasi tetap berjalan lancar, McDonald's juga untuk sementara waktu mengurangi jumlah menunya. Yang kedua yaitu price. McDonald's memiliki dua taktik dalam penentuan harga. Yang pertama yaitu harga bundle, misalnya mereka menawarkan menu paket keluarga, Happy Meal, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan biaya dan nilai produk. Di sisi lain, dalam penentuan harga psikologis, McDonald's juga menggunakan penetapan harga Rp9.999. Dengan angka belakang 99 ini bertujuan untuk mempengaruhi konsumen agar harga terlihat lebih terjangkau. Pada masa pandemi ini, McDonald's tidak ada strategi mengenai harga menu dari McDonald's. Yang ketiga adalah place. Cara McDonald's untuk mendistribusikan produknya yaitu melalui restoran, kios, dan aplikasi resmi McDonald's. Biasanya McDonald's juga menjual makanan penutup atau dessert di kios-kios. Selain pandemi saat ini, McDonald's menitik beratkan pada layanan McDelivery, drive-thru, dan take-away yang semuanya tanpa kontak langsung untuk melakukan social distancing guna mencegah laju penyebaran COVID-19 sehingga makin banyak metode pembayaran non-tunai. Yang terakhir yaitu promotion. Strategi promosi yang digunakan oleh McDonald's yaitu periklanan yang biasanya melalui media sosial. Promosi penjualan bisa berupa kupon maupun potongan harga. Hubungan masyarakat dan pemasaran langsung seperti untuk klien korporat, pemerintah daerah, atau acara dan pesta komunitas. Pada masa pandemik ini, McDonald's memaksimalkan fungsi digital untuk pengiklanan dan memberlakukan banyak promo untuk beberapa menu yang tentunya menyesuaikan dengan modal yang dimiliki, yang mana sedikit berubah karena untuk sementara waktu McDonald's mengurangi jumlah menunya. Terima kasih telah menonton video strategi survive McDonald's di tengah pandemi ini. Semoga dari video tadi kita dapat terinspirasi untuk memulai usaha baru maupun restart atau memulai kembali usaha di tengah pandemi ini. Kesimpulannya, untuk menjalani sebuah usaha di tengah pandemi ini, kita perlu menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena jika kita menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka konsumen pun akan percaya dengan apa yang kita buat atau percaya dengan produk yang kita hasilkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Fahmi Ahmad Aulia mengucapkan kembali terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menonton video tadi.